Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamina wa qudwatina wa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat sekalian, sekarang kita akan melatih kemampuan kita membentuk idiom, ya. Nah, perlu diketahui pembahasan ini sebagian sudah kami cantumkan di video sebelumnya. Silahkan untuk meluncur ke sana. Kemudian yang kedua, sebelum saya melanjutkan, idiom ini sama seperti idiom di bahasa Indonesia. Artinya ada rangkaian tertentu yang menjadi rumus dan itu baku. Cuman sayangnya ya, kebakuan ini akan eh, akan terus seperti itu karena ini seperti ilmu yang turun-temurun ya dan sudah menjadi rasa bahasa yang berbeda ya. Kalau diungkapkan dengan cara yang lain akan memiliki kesan berbeda. Contoh dalam bahasa Indonesia, kata butuh itu pasangannya apa? Ya, pasangannya adalah kepada. Sama juga dengan bahasa Arab. Nah, di kepadanya ini nanti diterjemahkan kan bisa bisa banyak kan seperti yang kemarin kita jelaskan di video sebelumnya bahwa huruf jar itu memiliki banyak arti tergantung kalimat eh, setelahnya ya setelah huruf jar itu juga tergantung kepada idiomnya ya idiomnya. Nah, dalam bahasa Arab eh, yahtaju itu harus dengan ila kalau menunjukkan butuh ya tidak dengan yang lain. Kemudian jauh itu pasangannya dari kan di bahasa Indonesia kan begitu jauh dari rumah. Cuman di bahasa Arab darinya ini apakah pakai min apakah pakai an ya. Nah, kita bahas selanjutnya. Oh, ternyata orang Arab keseringan kita mendengar ternyata tidak pakai min ya, tapi tak pakainya an. Nah, ini yang dimaksud dengan idiom. Artinya pasangan kata baik itu isim atau fiil yang akan memiliki kesan berbeda bila pasangan itu diganti. Begitu ya, kita juga sama sih sebagai manusia. Di lafaz pun ternyata ada pasangan-pasangannya yang disebut idiom. Nah, kita bahas pasangan ini di harap jar. Kita lanjutkan menjawab ya, coba jawab pertanyaan yang disampaikan di buku kelas 10 ya. Ini sangat dasar supaya apa? Supaya tepat. Baiti ba'id nuktoh al madrasah ini pasangannya ada min, fi, an, bi atau ila. Ya tadi dijelaskan ba'id itu an. Jawabannya ini ya. Nah, untuk cepatnya silakan lihat di kamus saja ya. Lihat di kamus. Adhabu ilal madrasah. Lihat adhabu ila kan. Ke ini di sini kan ila. Adhabu ilal madrasah nuktoh as-sayyarah. Biasanya apa di sininya? Pasangannya. Ya, ini menunjukkan ala atau ila, min, bi, fi. Yang menunjukkan kata menggunakan yang mana biasanya? Ala di atas, ila kepada, min dari, bi dengan, fi dalam. Ada enggak? Kalau menggunakan itu biasa menggunakan bi. Adhabu ilal madrasah bi sayyarah. Ya. Wasilah ini ya. Adhabu ilal madrasah bi as-sayyarah. Saya pergi ke sekolah dengan menggunakan. Jadi di sini ada takdiran-takdiran tertentu yang harus kita rasionalisasikan. Keindahan bahasanya Allah Subhanahu wa taala ya.
Bahasanya Rasulullah SAW luar biasa. Bahasa yang diciptakan Allah untuk manusia itu wah, ribuan ya, ribuan. Tapi yang paling bagus tuh bahasa bahasa Arab ya. Kenapa? Karena ini sangat terjaga ya dan mudah dipelajari. Yang ketiga wa anta kam daqiqatan tasilu ilal madrasah. Tasilu itu pasangannya apa? Ila kan? Kemudian al-bawwab yuhafidhu menjaga, menjaga di atas, menjaga dengan, menjaga baina antara, menjaga fi, menjaga di dalam. Ini sebenarnya kalau apa di otak-atik sih bisa, cuman kan kalau di bahasa Arab al-hifdzu itu apa? Hifdzu itu ini ya kata hafidho, yahfadhu atau yuhafidhu, hafadhu, yuhafidhu, muhafadhah atau hifad itu pasangannya ala. Kemudian la a'rifu ad-dhabta, la a'rifu ad-dhabta nih, la a'rifu saya tidak tahu liman hadzal qalam. Pulpen ini milik siapa? La a'rifu itu pasangannya apa? Ini ada so. Nah, ini Pak. Bidhabti. Ya, kenapa begitu? Ya memang seperti itu. Saya tadi bilang bahwa ini apa? Dari Arab ya, bakunya dari orang Arab seperti ini. Sepertinya baku kalau kita rubah maka akan memiliki kesan yang berbeda. Kemudian Nimrah as-sadisah huwa yusaiduna idadat ta'am. Pasti ini semuanya bisa kan? Tapi boleh-boleh saja maksudnya. Tapi cari yang tepat. Yang mana? Nah, ini. Beliau menolong kami ala dari ta'am untuk menyiapkan makanan. Di sini juga sebenarnya bisa fi dalam menyiapkan yusaiduna fi dan ta'am. Fi atau ala. Lebih tepatnya cari di kamus, tapi saya pilih yang ini ya. Kemudian ummi yang ketujuh nih, ummi masygulatun nuktah a'malit tabi. Tabah. Ibu saya ini sibuk. Sibuk itu kan dengan ya biasanya. Sibuk dengan bi'a'malit tabah. Dengan itu sering dipakainya ba. Nomor 8 ya. Ghurfatun naum khizanatun. Biasanya pafi. Nah, misalnya ghurfatu ya. Kemudian ada pakai fifi, ghurfatin naum khizanatun, di dalam kamar tidur ada lemari. Ini berarti ini ya. Kemudian di mana ini al khizanati malabis, biasanya apa? Di ya. Fi lagi di dalam lemari itu ada pakaian. Fil maskan nuktah kullu talibin sarir. Fil maskan apa ini? Nah, ini li fil maskan li kulli talibin sarir. Sekarang hal apakah nuktah kum alat taswir, hal apa coba nih, hal indakum apakah kalian punya kamera ya. Nomor 12 coba nuktah al maktab zuhriyah, apa coba al maktab ini kan kantor az-zuhriyah pas bunga. Coba ini pasangannya gimana? Pakai harap jar mana? Biasanya ini ya, fil maktab zuhriyah. Di kantor ada pas bunga. Nomor 13. Ummi masgulah
Ummi mashghula, ibu saya itu sibuk. Tadi sudah ya, bit tabakhi dengan sibuk dengan coba Pak. Dengan memasak. Nuktoh riwayat Aisyah jam'u tawabi. Riwayat Aisyah jam'u tawabi. Coba apa ini? Riwayat Aisyah, hobi Aisyah adalah jam'u tawabi, mengumpulkan perangko. Mana coba? Yang pantas adalah, nah ini min. Di antara hobinya Aisyah, di antara kan mungkin banyak. Seperti saya itu hobi menanam kalau saya. Kemudian hobinya itu perempuan belanja. Kalau saya hobi menanam, kemudian hobi olahraga juga sih. Kalau makan hobi bukan. Ya sebenarnya itu makan tuh kebutuhan ya. Kita akan lanjut nomor 15. Yazhabu Ahmad. Kalau yazhabu tadi sudah ya ila. Yazhabu Ahmad ila. Sholaitul maghrib, sholat itu apa? Punya pasangan nggak sholat? Sholaitul maghrib. Nuktoh al masjid. Ke masjid atau di? Fi berarti ya, fil masjid. 17 anak adrus. Saya belajar ala fi min bi. Harus tahu dulu apa? Fi hafiz safil awal di kelas mula atau pertama. 18 nahnu mutakharrijuna. Nah, ini mutakharrijun juga sudah ya, sudah punya pasangannya. Kata apa? Fi. Tapi kalau diterjemahkan kan kalau jadi beda ya. Nahnu mutakharrijuna. Saya alumni. Kalau kita kan dari ya, di Indonesia itu pakai dari. Ini. Tapi di Arab beda. Nahnu mutakharrijuna itu pakai fi. Fi al-madrasah as-sanawiyah. Kenapa? Walaupun sudah keluar kan biasanya dari ya. Alumni juga dari kan. Alumni dari mana? Kita bertanya seperti itu. Kok pakai V sih? Ya walaupun sudah keluar tapi tetap masih masuk dalam himpunan. Itu maksudnya ya. Mengapa alumni itu masih dinyatakan V? 19 hiwayati Yusuf qiraatun. Berarti kan nuktoh apa? Tadi seperti Aisyah tadi. Berarti min hiwayati Yusuf qiraatun. Di antara hobinya Yusuf itu al-qiraah. Ana azhabu. Apa nih? Tadi sudah kalau zahaba itu ilah ya. Ilah itu kan kepada. Li juga kadang-kadang menunjukkan kepada. Kalau secara bahasa Indonesia diterjemahkan sama. Tapi di bahasa Arab bisa ketemu. Bisa kesan berbeda loh. Kalau ana adhabu li. Kan beda sama dengan ana adhabu ilah. Tuh. Nah. Semoga latihan ini bisa membuat kita tuh lebih peka ya. Nah nanti sering baca aja ya. Nah ini kan setelah ada pertanyaan lalu disuruh baca gitu tuh. Kenapa? Karena ya dari bacaan ini kita lidah itu nempel langsung nyambung. Sama sih semua bahasa juga seperti itu. Tadrib ikhtar makna harfi jarin munasiban mimma bainal khunasain. Itu tadi sudah kita bahas ya. Sebelum ini juga sudah bahas bahwa harf jar itu kalau sudah masuk kalimat itu bisa jadi beda artinya. Ya, dan kadang-kadang diterjemahkan juga jadi beda juga ya. Coba gini. Al-qira'atu min hiwayati Aisyah. Minnya ini artinya apa di sini? Minnya apa? Oke, ini nih ya. Di antara. Kalau di antara itu sebenarnya yang paling populer di Indonesia itu baina. Makanya banyak mahasiswa ini menjawab baina. Kenapa? Karena kan baina sudah populer, terkadang populer. Baina itu di antara. Tapi min juga sebenarnya kalau digabungkan dengan kata yang lain bisa juga sih. Artinya di antara. Ya. Apalagi kalau
minnya ini menunjukkan tabi'idiyah. Sudah tahu. Ya, sudah tahulah semua orang juga bahwa hobi itu bisa banyak. Kemudian nomor 2 ya. Alkitabu alal maktab. Coba alanya ini apa maknanya? Alkitab di atas kepada atau wajib? Di atas. Ini masih mana apa? Mana aslinya ya. Ulid Ahmad fi Jakarta. Ahmad dilahirkan ini di dalam atau di dalam Jakarta atau di Jakarta atau pada Jakarta biasanya kalau diterjemahkan. Nah, kalau diterjemahkan ini di Jakarta. Di Jakarta maksudnya ya di dalam Jakarta itu pasti. Tapi kesannya sih beda juga kan. Kalau misalkan kita terjemahkan Ulida Ahmad di dalam Jakarta, kecuali kalau orang nanya, ya baru bisa seperti itu diterjemahkannya. Tapi kalau biasanya enggak sih, Ulida Ahmad fi cukup pakai di saja. Ya. Ahmad dilahirkan di Jakarta, di dalam Jakarta. Kata orang misalkan anaknya begitu, ya baru bisa. Iya di dalam dong. Berempat ya, Ahmad yarsumul mandor bil mirsamah. Ahmad yarsumul mandor. Ahmad melukis pemandangan bil mirsamah dengan pensil lukis, dengan alat lukis. Ahmad dengan atau apa? Dengan atau di B-nya itu. Kok bisa sih ada di pilihan di? Ya iyalah karena B itu kadang-kadang di juga artinya. Karena ya iyalah karena juga sebagian dari makna bi. Terus tapi yang paling sering ini populernya dengan ya. Nanti dibahas di ilmu nahu. Ini dengannya itu isti'anah apa gimana gitu ya. Terus nomor 5 hadza alkitab di Muhammad. Coba ini. Li tadi kan sudah di sini. Di atas ya li. Li itu sudah kepada kepunyaan atau untuk hadza kitab di Muhammad. Ini buku ini adalah kepada Muhammad. Tidak pantas ya kalau diterjemahkan. Hadza kitab di Muhammad. Buku ini kepunyaan Muhammad. Bagus. Hadza kitab di Muhammad. Buku ini untuk Muhammad. Ini boleh ya, ini boleh. Tapi untuk sekarang kita pilih yang ini. Karena saya arahnya sepertinya ke sini, arah pertanyaan ini. Oke, syukur jazilan. Silahkan untuk berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.